Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP 1 Sukoharjo. Selamat datang, selamat bergabung. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun kondisi saat ini ya. Di sini Bu Guru sebagai pembina OSIS dan juga sebagai pengampu bimbingan konseling ya, sedikit akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter ya. Pengetahuan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita saat ini gitu ya. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan pada anak remaja, kejahatan terhadap teman gitu ya, pencurian, kebiasaan mencontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, perusak barang milik orang lain ya, sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas gitu ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter sekarang ini. Menurut Likona ya, karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa ya, karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Selanjutnya, ada beberapa teori tentang pendidikan karakter ya. Yang pertama, menurut Likona ya, Likona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter itu suatu usaha yang disengaja untuk membantu seorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang baik, yang inti. Sedangkan menurut Suyanto itu ya, sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam negara. Nah, sedangkan untuk Kartajaya sendiri itu karakter itu ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa ya, karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, negara, ya. Dan individu yang berkarakter baik itu individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia perbuat atau yang ia lakukan. Ya. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas ya tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian amanah Undang-Undang Diknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter ya, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Ya. Ini ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur di antaranya ya. Antara lain yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ya. Itu ya. Kemudian yang kedua,
kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran ya dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun kepada siapapun. Selanjutnya, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong. Pastinya sudah tahu ya. Kemudian yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu tadi ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur ya, universal. Kemudian dampaknya pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik itu apa? Ya. Ini sebuah buku yang berjudul ya, Emotional Intelligence and School Success, mengkomplikasikan berbagai hasil penelitian ya tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor resiko yang disebut ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan kerjasama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Gitu ya. Itu tadi sedikit mengenai pendidikan karakter. Gitu. Diharapkan siswa-siswi baru SMP 1 harus mempunyai karakter yang baik. Ya, jadi diharapkan jangan takut, jangan minder, harus percaya diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.